maksud juga memberikan makanan kepada satwa sebenarnya dilarang atau ada? Oh, nggak boleh ya sekarang? Memberikan makan satwa sama sekali nggak dilarang. Nggak dilarang berarti Yang dilarang adalah memberikan makan satwa yang bukan makanannya. Dua panda ini tetap jadi primadona. Betul, dua panda ini menjadi pengunjung primadona. Ada rencana untuk mengembangbiakan mereka di Istana Panda? Istana Pengembangan Biak Panda sebetulnya setiap tahun kita lakukan ya. Kita lakukan untuk mereka ini bisa bereproduksi dengan cara inseminasi buatan. Ini kita ulik lebih dalam. Boleh, silakan. Soal Safari Night. Ya. Ini kan sebenarnya program yang udah berjalan. Betul. Ya, mungkin yang lebih spesifik yang barunya apa nih? Di Safari Night selain tadi ada unsur dari betul. Di Safari Malam ini sejak di pertengahan tahun lalu itu kita sebetulnya sudah ada bukan program namanya, tapi kita memperpanjang atau lebih dahulu. Wabarakatuh, Bu Kurian. Taman Safari Indonesia akhir tahun ini bakal ada hajatan besar ya? Ya. Ya, bersama saya ada Mas Danang Wibowo selaku manajer Markom Taman Safari Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, Mas. Ya, tadi gimana Mas? Ada kabar apa lagi nih dari Taman Safari Indonesia Cisarua? Kabar agak banyak sih. Kita ada kabar yang pertama itu di kuartal 4 ini yang pasti menjelang Natal ya. Natal, Tahun Baru, dan juga persiapan 2026 itu, apalagi kita mau ada di 2026 itu ada Imlek, terus juga di Maret nanti ada Idul Fitri ya, atau Ramadan, Idul Fitri. Nah itu kita sudah mulai persiapan yang dilakukan dimulai di akhir 2025 ini. Nah yang paling dekat itu kan memang tahun Natal dan Tahun Baru ya. Nah di situ kita Taman Safari Bogor terutama ya, dibuat Natal dan Tahun Baru ini memang akan ada program yang reguler yang kita lakukan, yaitu adalah program Safari Malam. Itu dimulai dari tanggal 24 malam sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sampai menjelang Tahun Baru. Itu adalah program-program yang paling dekat di Taman Safari, di mana kita akan mengangkat mengenai yang Natal dan Tahun Baru itu adalah rimba warna, di mana kita akan memadukan antara Natal dan Tahun Baru ini lebih berwarna di Taman Safari gitu kan. Jadi nanti ornamen-ornamen Natal tetap ada dan Tahun Baru juga ada, dipadukan dengan show yang ada di Taman Safari dan juga atraksi-atraksi presentasi edukasi yang ada di Taman Safari. Nanti kita padukan buat memeriahkan acara di malam Tahun Baru itu. Dan juga nanti kita juga akan ada sedikit performance artis yang nggak terlalu besar tapi cukup lokal. Itu nanti kita akan berkoploria di malam Tahun Barunya. Seperti itu yang bisa digambarkan sementara gitu. Ya, ini kita ulik lebih dalam. Boleh, silakan. Soal Safari Night. Ya. Ini kan sebenarnya program yang udah berjalan. Betul. Ya, mungkin yang lebih spesifik yang barunya apa nih? Di Safari Night selain tadi ada unsur dari Betul. Di Safari Malam ini sejak di pertengahan tahun lalu itu kita sebetulnya sudah ada bukan program namanya, tapi kita memperpanjang atau lebih dahulu memulai jam Safari Malam, jam buka loketnya terutama. Dimulai dari jam 2 atau jam setengah 3 itu nanti sampai tembus Safari Malam. Dan juga ada tambahan lagi, jadi Safari Malam ini jika dulu hanya menonton show, terus juga ada ada fair dance dan lain-lain, hari ini kita juga memadukannya dengan FB atau food beverage kita. Jadi nanti akan ada bundling tuh, harga bundling tiket Safari Malam dengan makan malam, yaitu yang dulunya sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada Safari Malam. Dan juga memulai keliling satwanya atau keliling safari journey-nya kita majukan menjadi jam 5 sore. Kenapa kita majukan? Karena alasannya adalah untuk
satwa-satwa kita lebih banyak waktu istirahatnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita coba meniru safari malam yang ada di salah satu kebun binatang di Thailand. Jadi di mana di Thailand itu memulai safari malamnya itu nggak gelap gitu kan, tapi safari malamnya masih kita sebutnya sore atau senja lah. Senja itu dimana kalau kita melihat di satwa-satwa di senja itu sebetulnya kalau keliling satwa kita tuh lebih aktif di senja daripada malam. Jadi kayak harimau itu lebih aktif, terus kayak burung hantu lebih aktif, kijang-kijangan lebih aktif. Itu justru lebih menarik melihat aktivitas mereka itu di saat senja dibandingkan di malam gitu. Seperti itu yang coba kita edukasi pengunjung itu untuk safari malam itu nggak melulu harus gelap gitu kan, tapi senja melihat satwa kita aktif menjelang maghrib itu, jadi bisa tahu nih kegiatan satwanya ngapain aja sih kalau aktif gitu. Kalau malam kan rata-rata mereka kan tidur istirahat gitu kan. Itu satwa-satwa yang aktif tuh bisa saya tahu tadi udah ada harimau, badak, kijang-kijangan, burung hantu, itu satwa-satwa nokturnal itu rata-rata aktifnya itu di senja. Gitu. Oke. Terus mengenai ini kan mulai dari Desember sampai Maret banyak ya. Betul. Desember ada Natal, tahun baru, lanjut Maret itu ada Imlek. Februari ada Imlek, Maret ya ada Ramadan, ada Lebaran juga mungkin. Itu persiapannya itu sejauh ini dari mulai satu-satu event ini udah seperti apa? Mulai dari apa? Tadi kamu udah disebutkan tahun baru ya. Natal dan tahun baru. Terus kemudian Imlek, Ramadan, Lebaran seperti apa? Kalau yang tahun baru itu sudah kita sebutkan tadi. Nanti selain ada program, kita juga ada program online-nya, ada program live, dan juga program untuk promo-promo libur buat tahun baru. Nanti di Imleknya juga kita akan ada program yang kurang lebih sama seperti promo-promo paket Imlek atau paket menginap Imlek di Safari Resort. Dan juga nanti setelah itu kalau nggak salah 2 hari setelah Imlek itu kita akan masuk Ramadan. Nah betul. Di Ramadan itu kita persiapannya sudah cukup matang ya. Kita sudah mulai menentukan apa yang akan dijual di saat buka puasa. Itu nanti akan ada yang namanya iftar atau buka puasa di Taman Safari, di mana kita di tahun 2025 ini program iftar itu yang di Taman Safari itu cukup diminati oleh warga sekitar Puncak dan Bogor ya, di mana di hari perharinya itu bisa di booking, kita hampir full book terus, itu di 600 orang per harinya, 600 sampai 700, dan bahkan pernah tembus 800 orang di Sabtu dan Minggunya. Jadi kita persiapannya ini adalah untuk iftar ini selain menu, kita juga menu-menu baru. Kita juga menyiapkan tempat-tempat yang lebih banyak lagi supaya kita bisa menampung lebih banyak orang lagi karena peminatnya cukup banyak. Gitu. Ya, sedangkan untuk nanti Imlek apa nih Imlek acaranya seperti Imlek apa? Imlek biasa. Kalau Imlek itu akan ada selain tadi peragaan makanan-makanan Imlek, kita juga ada biasanya tim entertainment kita itu akan ada folk dance atau tarian dari Chinese yang berhubungan dengan Chinese, dan juga nanti pusatnya itu di Panda. Kita juga akan mengundang media Cina atau orang penting dari China itu untuk melihat perkembangan panda yang ada di Taman Safari. Biasanya seperti itu. Kita akan buat Imlek itu sedikit meriah, tapi acaranya kita geser di area Istana Panda. Istana Panda. Tuh, karena memang situ sudah tersetting seperti China. Nanti dekorasinya juga akan ada berkaitan dengan Imlek. Terus nanti ada kuis-kuis yang akan kita pusatkan di Istana Panda. Ya. Jadi itu ada games untuk anak-anak, games untuk keluarga yang kita pusatkan di Istana Panda. Gitu. Otomatis dua panda ini tetap jadi primadona. Betul, dua panda ini menjadi pengunjung primadona. Ya. Ada rencana untuk mengembangbiakan mereka di Istana Panda? Istana pengembangan biak panda sebetulnya setiap tahun kita lakukan ya. Kita lakukan untuk mereka ini bisa bereproduksi dengan cara inseminasi buatan. Itu tiap tahun kita lakukan. Biasanya inseminasi buatan itu dilakukan di bulan
Agustus atau September. Jadi kita mengundang dokter-dokter dari luar, dari China sendiri untuk membantu proses reproduksinya panda, hucun dan caitau ini. Seperti setiap tahun itu kita prioritaskan di bulan September itu adalah inseminasi buatan untuk giant panda kita. Jadi kita mengundang, tadi sudah bilang mengundang ahli-ahli panda dari baik itu dari China sendiri, dari Jerman untuk membantu selama kurang lebih 2 minggu. Kita membantu karena kan panda ini umurnya, usianya ini kalau nggak salah 2017 sampai 2005 udah 8 tahun ya, tapi belum yang di Indonesia ini belum bereproduksi. Jadi kita tiap tahun tuh berusaha supaya panda ini bisa hamil gitu loh, bisa hamil dan melahirkan anak di Taman Safari Bogor. Itu yang tiap tahun kita coba terus. Memang 7 tahun terakhir kita belum berhasil ya mengembang inseminasi buatannya belum berhasil, tapi kita akan terus mencoba karena ada kasus di Asia Tenggara kalau nggak salah, di Thailand atau di Malaysia itu kurang lebih mencoba reproduksi panda atau inseminasi buatan itu di tahun ke-9 baru berhasil. Gitu. Jadi kita terus mencoba. Itu memang sulit karena masa birahinya nggak tiap hari panda itu, jadi dia cuma 1 hari masa birahinya. Berarti ini baru usia ke 8 tahun ya? 8 tahun ada di Taman Safari Bogor. Taman Safari ya. Artinya kan kalau di Thailand itu usia 9 tahun bisa reproduksi. Mudah-mudahan di Cerwa bisa tahun ini. Itu salah satu prestasi juga kalau kita bisa mengembangbiakan. Jadi nanti dari China akan memberikan reward lah atau penghargaan kepada kebun binatang yang berhasil mengembangkan biakan panda di luar habitat aslinya. Ya, itu kabar yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Pasti akan kita update terus, kita lakukan terus untuk inseminasi buatan dan edukasi tentang inseminasi buatan itu sebetulnya apa sih yang dilakukan. Itu juga kita terus lakukan edukasi. Ada di mana di sosial media kita terkait inseminasi buatan itu kegiatannya. Ya. Baik lagi kepada ini Mas, program akhir tahun ya. Dan untuk program di tahun depan ya. Mungkin sekarang kita beralih ke tahun depan ya. Tahun depan kan sepertinya ini bakal ada semacam efisiensi lanjutan anggaran ya. Mungkin untuk pengaruhnya kepada pariwisata, terutama kalau lihat kondisi di puncak ya. Puncak saat ini sudah tidak sepadat, semacet sebelumnya kan. Nah, dengan adanya tadi kan rencana efisiensi anggaran yang tahap 2 untuk ada nih nggak program dari Taman Safari Cisarua untuk lebih menggairahkan lagi minat tingkat kunjungan dari wisatawan. Betul. Sebetulnya kalau bicara efisiensi anggaran itu kan berdampak ke penyewaan ruangan untuk di hotel-hotel. Itu sih kalau saya bicara dengan tim marketing dari hotel-hotel sekitar, memang mereka ada penurunan okupansi terkait pembatasan anggaran ini. Tapi Taman Safari sendiri alhamdulillahnya untuk efisiensi ini nggak terdampak. Kita itu lebih terdampak sebetulnya adalah pembatasan mengenai karya wisata yang dicetuskan oleh gubernur, itu yang untuk tidak boleh karya wisata keluar kota. Itu sebelumnya anak-anak sekolah ya. Itu sebetulnya yang lebih terdampak ke kita karena kalau boleh dikatakan atau boleh dilihat, memang di tahun 2025 ini sejak ada kebijakan pembatasan tidak boleh karya wisata keluar kota dari Gubernur Jawa Barat, itu cukup mengurangi jumlah kunjungan anak-anak sekolah yang ke Taman Safari. Itu sebenarnya yang lebih terdampak dibandingkan adalah pembatasan anggaran dari pemerintah, karena memang market kita bukan yang dari ini, bukan market MICE atau market meeting itu, tapi market kita adalah lebih banyak adalah anak sekolah dan korporat. Nah, yang batasan yang berkurang banyak itu yang sebetulnya yang anak sekolah. Sekolah ya. Betul itu. Iya.
mungkin strategi yang dilakukan oleh Taman Safari sendiri gimana, Mas? Buat mengatasi Jadi kan sekolah. apa? Betul. Sebenarnya kendala kan di anak sekolah ini ya. Nah, strategi yang kita lakukan sebenarnya yang dibatasi itu kan sebenarnya sekolah-sekolah negeri ya kalau melihat dari kebijakan itu. Tapi kita tetap menyasar sekolah-sekolah yang swasta itu masih bisa terdampak, tapi kita masih bisa mendekatinya. Mungkin nggak tahun ini datang ke Taman Safari, tapi buat tahun depan atau di tahun berikut-berikutnya. Dan juga strateginya kalau yang lainnya adalah kita memperbesar market di sektor korporat atau perusahaan yang mau datang ke Taman Safari, beli family gathering atau juga corporate gathering. Itu yang kita perbesar untuk mensubstitusi atau mengganti market dari taman anak sekolah ini yang sempat hilang. Jadi kita alihkan ke korporat, family gathering, terus ke komunitas juga kita tambah event-eventnya, terus juga ke keluarga-keluarga kecil yang sifatnya itu gathering kecil-kecilan 10 orang, 20 orang. Itu juga kita perbanyak marketnya seperti itu. Kita coba ganti market itu ke market yang tersedia di pasar sekarang gitu. Ya. Mas, awal tahun kan sempat heboh ya. Ada oknum pengunjung yang turun dari mobil masuk ke area penangkaran hewan. Nah, untuk sekarang ini untuk pengawasan terhadap pengunjung ini seperti apa? Oke, kalau yang kemarin itu sempat turun, pernah saya bahas di sebelumnya adalah pengunjung itu kita bekukan kita cari plat nomornya dan juga KTP-nya, kita larang untuk ke Taman Safari. Itu yang sebelumnya kita lakukan. Nah, tindakan setelah itu adalah kita memperbanyak edukasi ya. Edukasi itu yang pertama, edukasi mengenai jangan turun di area Safari Journey, karena itu memang bukan area untuk turun ya. Untuk turun atau untuk keluar dari mobil. Jadi kita berbanyak edukasi, channelnya kita menggunakan sosial media, dan juga kita menggunakan saat pembelian tiket itu kita kasih notifikasi dilarang turun, dan juga saat penukaran tiket itu juga kita beritahu mereka untuk tidak dilarang turun di area Safari Journey. Itu yang pertama kita lakukan. Lalu yang kedua adalah kita memperbanyak petugas keamanan kita yang berpatroli di area Safari Journey, dan juga kita menambah jumlah CCTV di area Safari Journey. Jadi begitu ada yang turun, tercapture mobilnya dan plat nomornya, terus orangnya dari dulu langsung kita tindak dan kita bawa ke pos pengamanan untuk diberikan dibuat atau BAP seperti itu. Jadi supaya pengunjung jerak itu. Ya, artinya dipastikan ke depan tidak ada lagi seperti itu. Sebetulnya kita mau memastikan seperti itu, tapi 1-2 setelah kejadian itu masih ada yang turun, tapi kita fokusnya bukan ke pengunjung yang turun kita tindak, dan yang belum ke Taman Safari kita berikan edukasi supaya mereka tidak turun di area Safari Journey. Ya, termasuk juga memberikan makanan kepada satwa sebenarnya dilarang atau ada? Enggak ya sekarang. Memberikan makan satwa sama sekali nggak dilarang. Nggak dilarang berarti. Yang dilarang adalah memberikan makan satwa yang bukan makanannya. Nah, itu kan kadang suka ada ya oknum pengunjung nakal istilahnya ngasih misalkan kudalang itu dikasihnya plastik misalkan kayak tahun ini. Ya. Nah, itu gimana mungkin cara mengatasi hal seperti itu? Oke, yang kemarin itu yang Daniel turun yang sempat diberikan plastik, akhirnya kita mencari siapa pengunjungnya. Kebetulan itu adalah pengunjung dari Timur Tengah. Jadi Timur Tengah, jadi kita cari karena pengunjungnya sudah pergi, kita cari drivernya siapa, kita berikan sosialisasi terhadap driver itu, dan juga kita mengumpulkan setelah itu adalah kita mengumpulkan para driver yang biasa membawa tamu asing. Itu kita berikan edukasi untuk tidak meminta tamunya untuk tidak memberikan makanan yang bukan makanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sosialisasi terhadap penjual sayuran dan buah di sekitar Taman Safari itu untuk tidak lagi memakai kantong plastik
dalam pengemasannya, jadi memakai kantong kertas, dan juga tidak boleh memakai tali rapia atau tali plastik untuk membungkus untuk mengikat makanannya. Jadi kita memakai tali rotan ya, seperti itu, atau tali bambu untuk membungkus makanannya. Itu yang kita lakukan. Pertama, sosialisasi kepada driver yang membawa tamu asing, itu yang offline ya, dan juga kita memberikan sosialisasi terhadap asosiasi penjual buah dan sayuran di sekitar Taman Safari. Itu yang kita lakukan. 2 itu sudah kita lakukan, dan sekarang edukasinya masih terus-terusan kita lakukan. Itu. Ya. Seberapa pentingkah para satwa di Taman Safari sampai pelanggaran-pelanggaran tersebut itu pihak Taman Safari mencari pelakunya siapa, tinggal di mana, alamatnya di mana, sampai dikasih edukasi. Artinya kan Taman Safari Indonesia sangat menjaga betul ya kondisi kesehatan daripada satwa-satwa ya. Ya, itu langkah itu dilakukan seperti apa supaya apa, Mas? Supaya satwa kita itu tidak sakit. Itu yang pertama kan. Sosialisasi itu kita lakukan supaya satwa-satwa kita itu terutama satwa yang sering makan dari pengunjung itu adalah mereka tetap bisa mendapatkan makanan dari pengunjung. Karena biaya yang jujur aja, kalau biaya yang satwa sakit itu atau satwa mati itu kan pertanggungjawabannya kita sampai ke kementerian ya. Jadi ya akan terdata dan juga akan tercatat di kementerian satwa apa yang sakit, dan itu misalnya kalau mati ya amit-amit meninggal gitu atau mati, itu satwa-satwa itu harus ada berita acaranya kenapa mati. Kalau matinya karena dia makan bukan semestinya, yang akan kena tegur atau kena ini adalah Taman Safari. Bagaimana SOP-nya dalam menjaga pengunjung ini tidak memberikan makanan. Yang itu yang menjadi tanggung jawab kami gitu kan. Kalau pengunjung kan bisa aja setelah berikan makan pergi dan tidak kena sanksi, tapi kan kalau satwanya sampai meninggal, sakit, dan kemudian satwanya mati, kan yang bertanggung jawab adalah Safari. Yang akan ditanyakan adalah Safari bagaimana nih SOP-nya. Seperti itu yang kita jaga. Makanya kenapa edukasi itu terus-terusan kita lakukan adalah untuk menghindari satwa-satwa kita itu mendapatkan kondisi yang tidak semestinya seperti itu. Jadi kita sangat menjaga satwa dan juga supaya tetap sehat, dan juga kita juga menghimbau untuk pengunjung-pengunjungnya Taman Safari untuk memberikan makanan yang sesuai dengan makanan satwanya. Misalnya kudanil dan kijang-kijangan itu sarannya sih diberikan buah dan sayur aja. Cukup. Mau bawa dari rumah silakan, mau beli di sekitar Taman Safari juga silakan. Yang penting buah dan sayuran itu higienis. Bogorian tuh. Mengapa pentingnya menjaga kelestarian hewan ya, sampai hal seperti ini pun ya Taman Safari concern. Ya benar, sampai mengejar para pelaku. Ya. Oke, Mas, mau nanya ini kabar terbaru ya yang soal sempat ramai itu. Yes. Yang mantan karyawan Oriental Circus Indonesia ya. Saat ini perkembangannya seperti apa, Mas? Sampai sejauh mana? Perkembangannya untuk Oriental saat ini, kalau lihat dari perkembangan sosial medianya atau perkembangan isunya saat ini kan sudah selesai ya, dan dari pihak Taman Safari juga sudah menyelesaikan semua itu secara kekeluargaan. Jadi untuk saat ini, untuk kasus Oci ini bisa dibilang adalah sudah case close ya, gitu ya. Udah tidak ada lagi tindak lanjutnya, dan juga saya juga monitoring berita terkait Safari Watch terkait kasus ini juga sudah mulai tidak ada, dan kita juga berterima kasih kepada pengunjung Taman Safari yang selama ini mendukung Taman Safari dengan tetap walaupun ada kasus seperti ini tetap datang ke Taman Safari, mendukung semua kegiatan-kegiatan konservasinya Taman Safari. Kita juga sangat berterima kasih kepada pengunjung, kepada pemerintah terkait jadi kasus Oci ini tidak berkelanjutan lagi seperti itu. Dan apakah berdampak kasus Oci ini waktu itu terhadap kunjungan Taman Safari? Saya belum bisa mengatakan dia dan tidak gitu kan, tapi itu kan bersamaan dengan kasus kondisi ekonomi yang sedang menurun. Jadi kita belum bisa menyimpulkan apakah
kasus Soji ini berdampak atau tidak. Tapi kalau dilihat itu sepertinya tidak berdampak terhadap kunjungan Taman Safari, pengunjung tamu-tamunya Taman Safari ke Taman Safari Bogor seperti itu. Ya, di Taman Safari sendiri kan ada sebagian beberapa hektar mungkin yang lahan itu bukan punya Taman Safari ya. Ya, terus ada yang punya dari Haguna bangunan ya. Milik dari kehutanan ya. Mungkin kalau secara gamblang itu seperti apa sih, Mas? Jadi kalau Taman Safari itu 250 hektar ya. Memang semuanya ini tanah ini ada yang milik Taman Safari, ada yang kita pakai ada yang dipakai buat di Haguna HGB kan. Tapi kita coba semaksimal mungkin tanah-tanah yang di dalam tanda kutip dititipkan di Taman Safari ini kita sebisa mungkin kita tidak pakai untuk bangunan. Jadi kita memang lahannya seperti apa adanya aja, cuma buat landscape-nya Taman Safari aja. Misalnya ditanam buah-buahan atau ditanam pakan satwa, itu sudah kita lakukan di lokasinya Taman Safari. Kemarin juga Menteri siapa Siti Nurbaya itu Menteri Lingkungan Hidup, KLHK juga sempat menanam tanaman di area Taman Safari. Itu adalah sebagai salah satu cara kita untuk mandiri secara pakan satwa, dan juga kita memanfaatkan lahan itu dengan sebaik-baiknya, di mana kita tidak mendirikan bangunan di situ. Itu jadi itu yang coba kita teruskan gitu kan, untuk supaya gimana alam ini tidak rusak, karena kan memang isunya di puncak itu kan terkait banjir atau itu kan di sebelah pada puncak. Jadi kita mencoba untuk tidak membuat bangunan di situ, tapi kita coba untuk menanam tanaman-tanaman yang sekiranya berguna untuk satwa-satwanya Taman Safari seperti itu. Kita sudah lakukan ini, tahun lalu kita lakukan, tahun ini juga kita lakukan penanaman. Kemarin juga Menteri Lingkungan Hidup yang baru juga datang melihat kondisi, dan mereka juga menanam, kita juga menanam tanaman waktu itu, menterinya juga ikut menanam tanaman. Jadi sebisa mungkin ya tanah-tanah itu kita pakai untuk sesuatu yang produktif, seperti itu. Apa pesan yang disampaikan oleh Pak Menteri pada waktu kemarin? Saya agak lupa tuh. Yang pasti kalau untuk pesannya kemarin secara garis besar, mereka sangat mendukung kalau Taman Safari itu menggunakan lahan-lahannya itu untuk sesuatu yang lebih produktif dibandingkan sesuatu yang mendirikan bangunan. Seperti itu pesan utamanya, seperti itu ya. Jadi Taman Safari silakan melanjutkan program penanaman ini. Kalau bisa ditanam lebih banyak lagi tanaman untuk pakan satwa, dan juga untuk kalau bisa untuk masyarakat sekitar gitu. Jadi tanahnya itu dipakai buat sesuatu yang produktif lah. Gitu. Kemarin Gubernur KDM sempat ke Taman Safari juga ya? KDM setahu saya belum pernah ya? Belum. Bupati pernah ya? Bupati pernah. Iya. KDM belum pernah. Belum pernah ya? Ya. Mungkin Mas ada pesan-pesan nggak bagi masyarakat terutama Bogorian ya, yang ingin datang ke Taman Safari Indonesia, dan kenapa harus memilih Taman Safari sebagai destinasi wisata di puncak? Oke. Yang pertama, Taman Safari itu adalah destinasi yang cocok untuk keluarga ya. Ya, memang disarankan jika datang ke sana bersama keluarga, dan juga kalau perlu menginap, menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di Taman Safari. Yang sebetulnya kita pertanyaan itu berulang, ada apa aja sih fasilitas yang di Taman Safari? Kita itu kan punya ada presentasi edukasi satwa. Itu juga ada beberapa presentasi edukasi satwa itu yang kita perbarui, seperti si lion dan gajah. Itu juga nanti bisa nonton show barunya, silahkan datang, show barunya seperti apa. Terus juga kita juga ada penginapan ya, di Safari Resort, silahkan menginap. Itu sudah termasuk tiket untuk 2 orang, kalau tiket gratis untuk 2 orang kalau menginap di Taman Safari Resort. Dan kita juga punya panda, kalau melihat panda, satu-satunya panda di Indonesia cuma ada di Taman Safari. Dan juga kita mau menikmati kuliner, kita juga ada punya 6 outlet besar di Taman Safari yang menyediakan makanan-makanan dari Sundaan sampai Western kita ada. Dan juga ada, terutama yang paling saya highlight ini adalah show cowboy. Itu
satu-satunya yang ada, mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia ya, show Cowboy itu ya. Itu adalah menjadi show yang paling favorit. Silahkan datang untuk menonton show Cowboy ini. Banyak juga yang bertanya show Cowboy seperti apa, walaupun sudah banyak di sosial media, tapi masyarakat masih banyak yang nonton gitu sih. Paling silahkan datang aja Taman Safari, menikmati Taman Safari yang meskipun tua, tapi kita coba memperbarui terus dari segi kualitas di Taman Safari. Ya, berarti untuk harga itu di 255.000 untuk dewasa di weekend, 230.000 untuk anak di weekend, terus 230.000 itu di weekday untuk dewasanya, terus 195 itu untuk di anak-anaknya. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, kalau Taman Safari itu sudah bersertifikat ISO. Saat ini ISO 14001 dan ISO 45001 itu terkait K3 keselamatan dan juga terkait dengan limbah B3 itu. Jadi kita sudah tersertifikasi. Jadi untuk keselamatan kita ada klinik nih, terus wahana-wahana kita juga sudah tersertifikasi, jadi aman untuk dimainkan oleh anak-anak, tapi harus sesuai umurnya ya. Dan juga limbah-limbah kita juga sudah tersertifikasi pembuangan K3 kita. Jadi untuk limbah-limbah di Taman Safari sekarang sudah sudah aman lah. Jadi tidak ada limbah-limbah lagi yang mengotori lingkungan seperti itu. Taman Safari kita udah sertifikasi 2 itu. Gitu. Berarti tidak ada alasan untuk tidak ke Taman Safari karena harga tiketnya masih terjangkau dan masih terjangkau. Banyak nggak ada perubahan berarti. Ya, banyak hal menarik, dapat edukasi dapat hiburan juga di sana. Terima kasih Mas Erna atas waktunya. Terima kasih. Ditunggu lagi nih kabar terbaru dari Taman Safari Indonesia Cisarua. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.